Inilah alasan yang masuk akal dan bisa terjadi kenapa Nasdem batal usung Anies. Ini agak keringetan sedikit. Agak keringatan dikit ya. Baiklah, kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah. Kata Paloh bahwa Golkar prioritas bagi Nasdem. Kalau sudah bicara seperti ini, itu artinya bahwa Demokrat dan PKS yang rencananya mereka bertiga akan bergabung dalam sebuah koalisi perubahan, kini menjadi tanda tanya. Kalau Golkar prioritas, berarti PKS dan Demokrat tidak prioritaskan. Gak penting gitu loh. PKS dan Demokrat dianggap hanya sebuah remeh-temeh yang bisa dimanfaatkan. Yang satu lagi butuh kardus dan yang satunya lagi banyak kardusnya, tapi enggan mau dikeluarin sebelum ada deal-deal. Jelas, kardus baru akan keluar kalau sang putra mahkota dijadikan cawapres. Jadi ceritanya ini, sesama ketiga partai ini ingin saling memanfaatkan. Jadi bisa sikut-sikutan dong ini. Seru juga ya. Lalu jika begitu, apakah Paloh yang sudah punya partai Nasdem berarti ideologinya sama dengan Golkar? Karena Paloh kan besar di Golkar, termasuk tokoh besar di Golkar. Karena Golkar sudah sangat besar sekali dan terlalu banyak orang besar di dalamnya, maka wadah partai ini terasa sempit. Apalagi kan posisi untuk menjadi ketua umum cuma satu tempat. Sementara ada banyak yang mau jadi ketua umum. Kan jadi senggol dong. Senggol-senggolan. Tapi bukan cuma itu. Dulu Golkar sempat diminta oleh sebagian besar rakyat agar dibubarkan saja. Itu waktu awal-awal reformasi. Dan supaya fair, semua partai adalah partai baru dan logo baru. Jadi fresh gitu, atau kembali ke nol kayak Pertamina. Tetapi ternyata tidak terjadi. Golkar tetap eksis, karena Golkar selama Orde Baru adalah partai penguasa yang menjadi kendaraan Soeharto, yang bisa disetir dengan sangat lihai sesuai keinginan demi mempertahankan langgengnya kekuasaan. Jadi kendaraannya sudah usang, maka layak diganti. Yang pernah merasakan pemilu di zaman Orde Baru pasti sudah hafal benar kalau di mana-mana Golkar bagikan raksasa yang mengawasi rakyat kecil untuk tidak memilih selain dari Golkar. Ada gaya intimidasi halus kan waktu itu. Misalnya, kalau tidak memilih Golkar, maka akan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri, atau macam-macam lah. Dan akhirnya rakyat yang khawatir pun memilih Golkar waktu itu. Sekarang tentu saja berbeda keadaannya. Dan kabar miring juga pernah berhembus soal Golkar di zaman Orde Baru ini, bahwa di zaman itu permainan licik Golkar begitu lihai selain yang disebutkan di atas, sehingga sangat mengherankan ada partai yang senantiasa hampir 100% suaranya di berbagai daerah, sehingga aroma otoriter tercium dengan sangat menyengat. Maka dari itulah makna demokrasi pun mulai dipertanyakan dan akhirnya muncullah yang namanya reformasi. Ini agar bisa membentuk suatu perpolitikan yang demokratis dan sehat. Tapi ya, sampai sekarang mungkin belum sehat betul. Masih butuh perjuangan untuk terus bisa sehat, apalagi masa dimana SBY berkuasa. Ada banyak hal-hal yang sangat miring, amat sangat miring. Seperti orang yang minum miras merek topi miring yang jalannya miring-miring. Yang pastinya ketika ada iklan yang berkata, katakan tidak,
padahal korupsi. Itu adalah contoh di mana perkataan tidak sejalan dengan perbuatan alias munafikun. Tidak jauh beda dengan Yohanes yang hanya pandai bicara tapi tidak ada janji kampanyenya yang bisa dieksekusi. Retorikanya sudah berbusa-busa, kayak sungai yang sudah tercemar sabun colek yang busanya melimpah. Cicik ya. Jadi, apakah Paloh atau Nasdem akan tetap bersama PKS dan Demokrat untuk memenangkan Anies? Ataukah Paloh punya perhitungan lain setelah mendadak ketemu Presiden Jokowi di istana? Manuver politik Paloh memang lihai. Sampai saat ini, Paloh membuat gusar kedua kubu, baik itu yang disebut cebong, apalagi para kadrun. Bagi kadrun, Paloh harus konsisten. Kalau sudah mengumumkan Anies, kenapa ragu-ragu? Nasdem harus konsisten dengan janjinya agar tetap mengusung Anies bersama PKS dan Demokrat. Kalau tidak, demo berjilid-jilid. Dendam kadrun kepada pemerintahan saat ini didasari oleh banyak alasan. Namun itu semua bisa terjadi karena memang kebodohan kadrun itu sendiri. Kadrun yang selalu main paksa, tidak memandang suatu tindakan yang dilakukannya itu apakah sudah benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak, apakah sudah sesuai dengan etika politik atau tidak. Bagi kadrun, apa yang sudah diyakini maka haruslah itu. Maka karena itulah kadrun begitu enteng melakukan fitnah, hoax, kebrutalan seperti di Pilkada DKI tahun 2017. Semua itu dilakukannya demi terwujudnya apa yang sudah diimaninya. Bahkan juga ada kadrun yang tega mau melakukan pembunuhan. Iya kan? Ada tuh yang sudah beli senjata dan mau menyerang tokoh-tokoh tertentu. Dasar kadrun-kadrun nista. Kini para kadrun mendesak Nasdem agar tetap mendukung Yohanes. Sepertinya Yohanes tertawa-tawa saja. Imajinasi saya, mungkin si Yohanes bilang begini, rasain loh Paloh, jangan pernah main-main ama kadrun. Ente kabur dari janji berkoalisi, maka ente ribut sendiri, susah sendiri, dan akhirnya nggak jelas kan. Tapi Paloh adalah politisi yang terkenal lihai bersiasat. Ibarat seseorang yang mau membeli barang atau produk, pasti akan mencari yang berkualitas dong. Sama juga seperti pria yang memilih pasangan, pastinya mau yang berkualitas dong, yang mantap diranjang salah satu kriterianya. Kalau dulu Paloh umumkan Anies, pada waktu itu mungkin hitungan Paloh masih menggunakan rumus yang menyenangkan kadrun. Atau waktu itu Nasdem bagikan pria yang melihat wanita yang diliriknya sangat cantik, tapi begitu setelah sering bersama, barulah ketahuan ternyata tidak cantik-cantik amat. Kalau makan gak tanggung-tanggung ragusnya. Tapi ternyata setelah bertemu Presiden Jokowi, ada inspirasi yang masuk ke benak Paloh, atau ada info penting yang masuk akal bagi Paloh. Maka ia pun menghitung kembali soal pencapresan Anies yang telah dilakukannya. Paloh mungkin sudah membaca bahwa Yohanes agak sulit lolos masuk capres. Bahkan kalaupun ketiga partai ini bergabung, Nasdem, Demokrat, dan PKS, Nasdem akan rugi sendiri kalau masih nekat usung Anies. Pasalnya, masalah dugaan korupsi Formula E sudah berembus. Ini tanda yang sangat mendebarkan bagi Bohir dan tentu saja Yohanes. Paloh tentu saja mau aman, dan mungkin saja Paloh sudah minta petuah. Maka ketika isu reshuffle menteri dari Nasdem tidak terjadi, maka besar kemungkinan Paloh tidak jadi mengusung Anies, karena Anies sudah akan mulai terseret namanya dalam kasus itu. Begitulah kura-kura. Jadi Nasdem mungkin saat ini sedang mencari alternatif lain, yaitu mendukung Airlangga. Ada banyak keuntungan bagi Paloh jika bersama dengan Airlangga ketimbang dengan Prabowo misalnya. Apalagi sama Yohanes. Ya, kira-kira begitulah.
Bagi yang punya tanggapan, silahkan komentar ya. Thanks. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?